Dapetin 100 juta pertama tanpa kerja kantoran hanya bermodalkan sosial media. Emang bisa? Sini, aku kasih tahu teman-teman. Tapi sebelumnya, selamat datang di channelku Pemikir Digital. Di channel ini aku sering bikin konten edukasi tentang sosmed, digital marketing, dan cara dapetin income dari sosial media. Kalau kamu tertarik dengan topiknya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Jadi buat kamu yang lagi galau sama rutinitas kerja 9 to 5 atau mungkin pengen punya lebih banyak kebebasan waktu tanpa harus resign dulu, konten ini penting banget buat kamu teman-teman. Karena di video ini aku bakal share cara dapetin 100 juta pertama hanya bermodalkan sosial media. Tenang, aku nggak cuma omong doang, aku juga udah mempraktekkan dan berhasil mendapatkan cuan yang cukup lumayan dari cara ini. Caranya yaitu dengan menjual digital produk. Kamu nggak perlu jadi ahli teknologi, nggak perlu modal besar, dan yang paling penting, kamu bisa mulai dari sekarang. So, stay tune sampai akhir karena aku bakal kasih semua tips dan trik buat kamu mulai perjalanan ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya digital product itu? Jadi, digital product itu sederhananya adalah produk yang bisa kamu jual secara online. Dan yang paling keren, nggak ada barang fisiknya, teman-teman. Kamu bisa membuat produk sekali dan menjualnya berulang-ulang kali, tanpa harus repot produksi ulang kayak produk fisik. Contohnya nih, bisa berupa ebook, online course, template design, preset foto atau video, musik, software, dan masih banyak lagi. Intinya, produk digital ini bisa berupa apapun yang memberikan value buat orang lain. Dan karena sifatnya digital, mereka bisa langsung download atau akses setelah beli. Jadi praktis banget teman-teman. Dan yang bikin ini menarik adalah kamu bisa bikin produk digital sesuai passion atau skill yang kamu punya. Misal, kamu jago desain, bisa banget bikin template Instagram atau website. Atau mungkin kamu suka ngajar, bisa bikin kursus online tentang hobi kamu. Nah, gak ada batasan di sini guys, hanya kreativitas kamu aja yang jadi batasnya. Terus kalau kamu masih ragu nih, biar makin jelas, aku kasih contohnya. Banyak brand besar yang udah sukses jual produk digital juga. Misalnya, di luar negeri ada Adobe yang jualan template desain, font, dan plugin buat pekerja kreatif. Terus ada juga Canva yang punya premium template dan fitur berbayar untuk desain online. Nah, kalau case-nya di aku udah bikin puluhan digital produk, ada yang gratisan ataupun berbayar. Salah satu digital produk yang cukup laris dan menghasilkan puluhan juta dalam beberapa bulan aja, aku bikin online course Instagram Automation Hack. Mungkin kamu masih skeptis dengan potensi digital produk. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, seberapa besar sih sebenarnya peluang ini? Apa mungkin beneran bisa cuan dari jual produk digital? Nah, ini jawabannya teman-teman. Coba bayangin kamu bisa bikin satu produk digital sekali dan setelah itu kamu bisa jual terus-menerus tanpa perlu produksi ulang. Nggak perlu kirim barang fisik, nggak perlu stok barang. Ini yang bikin produk digital jadi super scalable. Bahkan kalau kamu main strategi yang bener, kamu bisa jual produk kamu ribuan kali ke orang-orang ke seluruh Indonesia. Contoh gampangnya deh, bayangin kamu bikin kursus online. Kursus ini bisa kamu bikin sekali aja, mungkin butuh waktu 1 bulanan. Setelah itu kamu tinggal upload ke platform LMS seperti Udemy, Skillshare, Traversity, atau Mayar. Dan setiap kali orang beli kursus kamu, uangnya langsung masuk tanpa kamu harus ribet ngajar satu persatu. Inilah potensi besar dari digital product. Kamu bisa membangun passive income. Produk yang kamu buat bekerja buat kamu 24/7. Bayangin kamu tidur tapi ada orang di belahan dunia lain yang beli produk kamu, pas bangun tiba-tiba saldo rekening kamu udah bertambah. Gimana? Menarik kan? Dan yang keren lagi, pasar produk digital terus berkembang. Di era digital ini orang-orang lebih suka beli pengetahuan, tools, dan solusi praktis lewat internet. Mulai dari ebook, template desain, preset foto, sampai kursus online. Semua bisa dijual sebagai digital produk. Pasarnya ada, kebutuhannya besar, dan kamu bisa mulai dengan modal yang relatif kecil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling praktis. 3 langkah simple untuk membuat digital produk yang profitable. Nggak ribet, langsung aja kita mulai. Langkah pertama, temukan masalah yang relevan. Digital produk yang sukses adalah yang bisa menyelesaikan masalah atau memberikan solusi atas kebutuhan market. Misalnya, kalau kamu sering lihat orang kesulitan bikin konten media sosial yang menarik, berarti mereka butuh template desain atau strategi konten. Atau, kalau banyak yang curhat soal sulitnya manajemen waktu, kamu bisa bikin ebook tentang tips produktivitas atau tools buat mengatur jadwal mereka. Intinya kamu harus benar-benar memahami masalah audiens kamu. Tanya ke mereka, lakukan survei, atau cek tren di media sosial. Setelah kamu paham masalahnya, kamu bisa mulai berpikir, produk apa yang bisa aku buat untuk membantu mereka. Langkah kedua, buat digital produk yang berkualitas. Setelah kamu tahu masalahnya, sekarang saatnya masuk ke langkah kedua, create your digital product. Ini bisa apa aja, mulai dari ebook, kursus online, template, preset foto, atau bahkan software sederhana. Yang penting, produk kamu harus relevan dan
berkualitas. Jangan bikin asal-asalan teman-teman, pastikan produk kamu mudah digunakan dan benar-benar membantu audiens menyelesaikan masalah mereka. Misalnya, kamu bikin ebook tentang cara membuat konten viral di Instagram. Beri mereka contoh real, tips praktis yang bisa langsung diterapkan dan bikin layout ebooknya yang enak dibaca. Semakin berkualitas produk kamu, semakin besar kemungkinan orang untuk beli dan bahkan merekomendasikan ke orang lain. Langkah ketiga, buat landing page dan checkout page yang efektif. Setelah produk siap, kamu butuh tempat buat jualannya, yaitu dengan bikin landing page dan checkout page. Landing page ini adalah halaman di mana orang-orang bisa tahu tentang produk kamu. Jadi pastikan landing page kamu jelas, menarik, dan langsung to the point. Jelaskan apa yang mereka dapatkan, kenapa mereka butuh produk kamu, dan kasih mereka alasan kuat buat beli. Gunakan headline yang catchy, visual yang menarik, dan testimoni dari orang yang sudah pakai produk kamu. Setelah itu, bikin juga checkout page yang simple dan aman. Jangan buat orang bingung saat mau beli, teman-teman. Pastikan prosesnya gampang, cepat, dan aman. Kalau bisa, tawarkan juga beberapa opsi pembayaran, biar orang lebih fleksibel. Nah, untuk mempermudah, kamu bisa pakai Linkit, Traversity, atau Mayar. Platform LMS ini udah menyediakan checkout page-nya juga. Produk sebagus apapun, kalau nggak diimbangi dengan marketing yang bagus, endingnya susah laku. Jadi, gimana cara kita memasarkan digital produk ini? Aku bakal jelasin 2 metode yang efektif, organic marketing dan paid advertising. Yang pertama, kita mulai dengan organic marketing. Ini artinya kamu mempromosikan produk kamu secara gratis lewat media sosial tanpa bayar iklan. Caranya gimana? Kamu bisa gunakan platform-platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau bahkan LinkedIn, tergantung di mana audiens kamu banyak berkumpul. Organic marketing itu tentang membangun audiens dan membangun trust. Bikin konten yang memberikan value ke followers kamu, entah itu berupa tips, tutorial, behind the scene, ataupun yang lain. Semakin banyak kamu kasih konten berkualitas, teman-teman, semakin besar peluang orang tertarik sama produk kamu. By the way, aku udah bikin mini course gratis basic content creation. Aku udah bongkar strategi organic konten dan dapetin 10k followers pertama di sosmed. Kamu bisa akses lewat link di bawah. Mini course ini gratis, tapi kalau kamu pengen ngasih support untuk beli kopi, boleh banget. Poin kedua, paid advertising. Kalau kamu mau hasil yang lebih cepat dan punya budget buat marketing, kamu bisa pakai paid advertising. Ini adalah metode berbayar di mana kamu pasang iklan di platform seperti Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, atau bahkan Google Ads. Keunggulan dari paid ads ini adalah kamu bisa targeting audiens yang spesifik, mulai dari usia, hobi, lokasi, bahkan sampai kebiasaan belanja mereka. Jadi produk kamu langsung dilihat sama orang-orang yang kemungkinan besar bakal tertarik. Misalnya kamu jual kursus online tentang desain grafis, kamu bisa pasang iklan yang cuma muncul ke orang-orang yang tertarik sama desain, kreatif, atau yang sering browsing soal kursus online. Dengan cara ini kamu nggak buang-buang uang iklan ke orang yang nggak relevan. Tapi ingat, paid ads nggak cuman soal pasang iklan dan nunggu hasil, teman-teman. Kamu harus paham kreatifnya juga. Gimana bikin iklan yang menarik perhatian dalam hitungan detik, bikin copywriting yang kuat, dan tentu aja punya landing page yang bagus biar orang nggak cuma ngeklik iklan, tapi juga mau beli produk kamu. Jadi mau kamu pilih organic marketing yang butuh waktu tapi bisa lebih terjangkau, atau paid advertising yang cepat tapi butuh budget, dua-duanya bisa membantu kamu memasarkan produk digital dengan sukses. Yang penting pastikan kamu konsisten dan selalu ukur hasilnya, biar strategi marketing kamu semakin efektif ke depannya. Sekarang kamu sudah punya gambaran lengkap tentang gimana cara bikin digital produk yang profitable, mulai dari menemukan masalah, bikin produk berkualitas, hingga strategi marketingnya. Yang penting sekarang adalah kamu mulai action, karena nggak ada hasil yang datang dari sekedar ide aja. Kamu harus berani melangkah, mencoba, dan terus belajar dari proses. Bikin produk digital ini emang nggak selalu mudah, teman-teman. Tapi ingat, semua orang yang sukses pasti mulai dari langkah pertama. So, itu aja video kali ini. Jangan lupa di-share ke teman-temanmu agar makin banyak orang yang paham. Jangan lupa subscribe. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa, teman-teman.